Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Mana yang mantau kita? Emang kau bisa apa? Saya juga bisa apa? Nggak apa. Mati pun saya nggak peduli, saya keluarga di saya dijaga. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Saya hari ini mengikuti dan menghormati undangan dari penyidik cybercrime yang dalam hal ini tadi mediasi dipimpin oleh Bapak Kombes Ilyas ya. Iya, Dan dihadiri oleh penyidik juga, dan insya Allah dari hadiran kami tadi, tim solid, saya didampingi oleh istri saya, ini Ibu Haja Nur Eli Harirabe SAG MM, Kepala Dinas Pariwisata di Proyek Langkat. Ini belum pernah bicara nih, buka aja maskernya. Nggak usah. Dia nanti akan ngomong ya. Nah, kemudian ada juga putri saya, Nisha Salsabila Anur dari Nasution Insya. Ada pengacara saya Bu Edi Daneti. Dan ini saya terima kasih sekali kepada Bapak Ketua Umum DPN Pradi Bersatu yang mengutus sekarang Bapak Ade Dermawan SH selaku Sekjen didampingi oleh jajaran pengurus DPN, Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas, Pak Lukas dan teman-teman yang lain hadir semua. Iya, sebentar biar saya jelasin dulu, ini kan penting. Nah, yang kedua, mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia kena mental, dia tak kuat, makanya jangan arogan. Bawa bodyguard ke dalam ruang mediasi. Saya sudah bilang jangan bawa orang gede-gede. Emang kalau gede-gede kita takut. Jadi Hotman Paris meninggalkan ruangan, ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Kalau mediasi itu kan duduk ngobrol, iya dong. Pertama dia yang dipersilakan duluan bicara. Gak ada ngomong, saya nggak mau, saya kepingin Rasman dihukum. Loh, ini orang kuliah hukum atau apa ini? Saya dihukum, terus Iklim Hakim nggak? Ya Allah. Lalu kemudian saya bicara, saya jelaskan, dia nggak kuat, dia emosi, terjadi debat. Tapi intinya, Kim keluar, kami lanjut. Hotman keluar, kami lanjut, kita menghargai polisi. Itu tandanya kita berpendidikan. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dalam hal ini peserta mediasi. Ya Bu ya? Ada istri saya, ada Bu, dia mengatakan, kamu ini, saya nggak usah sebut lah, nanti nggak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Jadi seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Oh sekarang sudah berkacamata gaya tuh Iklim Hakim. Kemarin nggak ada duit, 12 juta sebulan baru dikembalikan uang saya. Artinya apa? Kalau kalian mau berpacaran, mau udah urusan kalian itu dulu. Tapi kalau sekarang bermasalah hukum, jangan bawa nama saya. Nah karena itu satu. Yang kedua, karena dia sudah melakukan pengakuan, ya Bu ya tadi ya, saya akan minta nanti kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, saya akan minta mereka nih diperiksa. 4 lagi saya minta saksi, karena kayak penjelasan jelas di sana. Kemudian dia menyebut kata-kata kocok ke saya akan laporkan dia. Apa maksudnya? Saya akan laporkan dia. Saya mau tanya maksudnya apa itu? Itu menghina dan fisik saya juga. Dia sebut di situ, kita akan laporkan dia. Kemudian dia ini merasa seolah-olah orang paling hebat dan bisa ngatur-ngatur polisi. Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya nggak bisa apa, nggak apa. Mati pun saya nggak peduli, saya keluarga di saya dijaga. Jadi saya kira itu dari saya bahwa saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi,
maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, berbohong. Kalau Kim itu sekarang sudah damai-damai sampai dipeluk tadi ya, dibeginikan, kami pacaran. Loh, kalau pacaran ngapain buat surat kuasa ke saya? Bunyinya, ngapain preskon, ngapain datang ke Kementerian PPA? Sekarang pacaran mau, wah enak sekali ya. Besok lahir anak, aku pula yang bertanggung jawab. Mereka yang berdamai, terus saya pula yang harus proses hukum. Dia bilang proses Rasman, terus Iklim Hakim enggak? Enak sekali ya. Aku udah tolong, aku pula diproses. Wah, jadi Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Wakabareskrim, Pak di Propam, saya sudah ingatkan ini, Pak Dircyber, Pak Karobin Ols, Pak Karwasidik, Pak staf ahli, saya minta ini untuk diamati. Jangan sampai nanti Pradi Bersatu, demo se-Indonesia ini, kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus, karena kuasa udah dicabut. Saya si pengacaranya itu tadi, yang masih anak-anak itu. Ya di bawah saya umur ya, karena saya sayang ke anak-anak di bawah saya kan. Dia pun pergi. Kalau kita jago, ada di kita di situ. Mau saya udah bilang, Hotman kau sendiri, saya pun sendiri nggak apa-apa. Mau ngapain tuh? Ayo. Intinya kalau DPN terhadap Pak Rasman, kita tetap mendukung, dan ingat, organisasi advokat tidak hadir hanya untuk mencetak advokat, namun organisasi advokat juga melindungi setiap advokatnya yang notabene tidak bersalah di dalam hal ini. Yang kedua dizolimi, tentu kan dia harus hadir, itu tanggung jawab organisasi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kami di sini hadir hanya untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dan niat baik untuk melakukan mediasi, tapi ditolak tadi sama Pak Hotman ya. Oke gitu ya. Jadi kami duluan datang, tiba-tiba Pak Hotman datang, langsung bilang bentak-bentak, mana penyidik, saya mau damai. Loh, siapa yang mau damai? Akhirnya ributlah dengan Bang Rasman. Ikut saya ribut. Kau yang bilang saya germo ya? Ya, saya bilang seperti germo. Tapi kan abang bilang juga bahwa abang adalah germo yang lebih kaya dari germo se-Indonesia. Berarti kan sudah melevelkan dirinya. Nah, sudah itu dia bilang, mereka ribut, terjadilah split, sampai semua penyidik juga tahu apa yang dituduhkan, apa yang dipindahkan, dilaporkan tentang menjilat, tentang apa segala macam. Itu diakui karena mereka pacaran, langsung berdiri, langsung ngamuk, langsung dipeluknya ke hakim, dicium-ciumnya. Kita pacaran dulu kan, cium-ciuman dia di situ. Jadi disinilah Allah melihatkan, membuktikan kebenaran itu ada. Contohnya di depan penyidik, di depan semua tadi Kanit apa itu tadi? Iya, Kasubdit melihat semua tingkah laku. Hei botak, hei nenek, saya memang nenek. Siapa bilang saya anak gadis? Nah, jadi artinya dia menghina fisik karena nggak tahu lagi apa mau diomongkannya. Mau dendam dia sama saya. Gini kacamatanya, cincinnya tukar-tukar. Ya, terus sampai nggak bisa tanda tangan, nggak kelihatan dia tanda tangan. Jadi artinya dia terlalu arogansi dengan kekayaan dan kehebatan. Padahal nggak ada yang hebat selain daripada Allah. Jadi tadi jujur dia pergi dengan keadaan emosi, disuruh Bang Rasman pergi, itu bodyguardnya, dia nggak mau, dia ngamuk-ngamuk. Apa yang dilaporkannya ada 3, tentang begini di mobil, tentang jilat, tentang itu semua. Dibilangnya tentang kocok-kocok, tentang kocok-kocok apa? Nggak bisa dijelaskan. Tapi dibilang tentang jilat segala macam dengan Iklim Hakim itu, mengaku dia kena pacaran. Dan Iklim Hakim pernah bunuh diri, ada mau bunuh diri? Bunuh diri nih, leher berdarah-darah, tangannya berluka-luka. Mana fotonya Bang? Kalian belum lihat tadi ya? Iya, belum. Mat. Ambil yang apa jilat-jilat apa? Waktu datang Bang Rasman itu, Permet apa jilat itu Bang? Bunuh diri dulu. Jadi tolonglah, dia punya media, dia orang kaya dan mampu. Di atas langit ada langit loh. Nah, inilah urusan saya ya, menghadapi dia. Ini lehernya nih. Kebalik. Ini urusan saya ngurusi dia. Nah, ini lehernya. Begitu begini saya langsung datang ke kantor. Ini separuh yang mau dilihatkan, banyak lagi hal yang kita bisa lihatkan dokumen. Jadi kalau memang mereka pacaran, kata Bu Ida tadi jilat-jilat,
Kenapa harus sampai begini? Tapi kan ada di diakui lah, ada di percakapan itu. Iya. Nah, ini. Nah, kan jelas-jelas nggak tentu kemana arahnya. Iya. Kan takut kali. Nggak ada yang bisa dipahami tentang maksud. Maksud nih. kita. Tapi kalau mereka misalnya sudah mengakui atas nama pacaran, aman-aman aja. Kenapa ada ini? Ini terjadi setelah ada proses Mas mereka pisah. dan ada preskon, ada surat kuasa. Setelah itu ini. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa